mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali ini kita bisa bertemu pada acara yang dilaksanakan oleh Kopertais terkait pemetaan akreditasi institusi. Jadi ini tahap 2 deh. Kalau tahap 1 kemarin sudah, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dengan rekan-rekan dari Pantura. Terus mana lagi? Pokoknya daerah Jember banget deh. Bondowoso dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, jadi ini adalah amanah dari Kopertais terkait cita-cita Kopertais agar perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ini kedepannya bisa semakin memperbaiki mutu sehingga bisa mencapai akreditasi yang tertinggi, yaitu akreditasi unggul. Nah, sehingga mari kita sambut bersama-sama keinginan dari Kopertais ini selaku koordinator dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta agar perguruan tinggi kita masing-masing bisa mencapai cita-cita beliau, gitu ya. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bu Woro terkait beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi dengan institusi unggul. Nah, sekarang kita akan membahas terkait roadmap. Jadi kalau kita sekarang akreditasinya misalkan kondisinya adalah B, maka kira-kira di tahun berapakah kita bermimpi untuk mencapai akreditasi institusinya unggul? Kemudian apa yang harus kita cantumkan di dalam roadmap kita sehingga pada tahun target tersebut bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Nah, sebelumnya saya ingin mau tanya, dari peserta pada hari ini ada yang sudah terakreditasi unggul institusinya? Ada? Dari mana Ibu? Dari UMSIDA, Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ya? Baik, tepuk tangan dulu untuk UMSIDA. Ini berarti yang semakin bisa ke beliau, ya Bu. Menerima benchmarking dari rekan-rekan kampus lain ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika suatu perguruan tinggi ini menjadi unggul, pasti ada rencana-rencana yang harus dicapai setiap tahunnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang lain status institusinya sudah sampai ke mana rata-rata? Baik sekali atau dalam kondisi baik? Baik deh rata-rata, baik. Nah, ketika rekan-rekan Nopo masuk ke ruangan ini, kemudian dari awal Pak Wazir menceritakan bahwa Kopertais bercita-cita agar perguruan tinggi keagamaan Islam swasta kita ini mencapai akreditasi unggul. Yang ada di benak Bapak Ibu semua yang hadir di sini, berikut, apa ngerasa aduh mimpi itu masih terlalu jauh buat saya yang kampusnya masih seperti ini, atau merasa bahwa wah ini kesempatan ini saya harus menyambut gayung yang diberikan oleh Kopertais. Yang pertama maupun yang kedua? Yang kedua, yakin ya? Iya Pak, yang kedua Pak ya? Pribon Pak. Harus optimis. Optimis ya Pak ya. Dari kampus? Oh, baru 5 kali, berarti berdiri tahun 2022. Jadi yang kampus baru berdiri 2022 sudah optimis masuk ke ruangan ini, insya Allah pada suatu saat nanti akan mencapai akreditasi institusi unggul, Pak. Kalau boleh tahu rencananya, seandainya memang kita punya rencana untuk akreditasi unggul di tahun berapa targetnya Pak? 30. Enggak apa-apa, kita buat aja Pak Wawan. Tahun ke-7 dari pendirian ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, pasti ada beberapa dari kita merasa bahwa ketika acara ini adalah akreditasi institusi unggul, tidak dipungkiri pasti ada beberapa yang merasa bahwa aduh jauh itu masih dari kondisi kami sekarang. Gitu buatan? Iya ya. Nah, tetapi teorinya ya, cita-cita kan perlu ditanam dari sekarang. Kita tidak akan pernah mengunduh jika tidak pernah menanam. Nah, maka mari kita bersama-sama menyusun langkah-langkah strategis apa saja yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi kita agar
mencapai target unggul pada tahun-tahun yang ingin kita targetkan. Seperti barusan dari kamu studi Pak? STT Sunia Salafia, rencananya tahun ke-7. Nah, ini kalau ibu-ibu yang cantik-cantik, ibu punten dari kampus mana? Terus, nah Unisda sekarang akreditasinya apa kok? Baik sekali, udah bagus banget ya. Rencananya kalau misalkan kita bisa bermimpi menjadi institusi unggul, rencananya tahun berapa Unisda? Insya Allah tahun depan. Tepuk tangan untuk Unisda. Rencana tahun depan jadi unggul dengan sekarang adalah baik sekali. Baik, jadi itu tadi ya. Nah, ini seperti yang tadi diterangkan oleh Bu Doro. Ini adalah roadmap dari Kopertais terkait capaian perguruan tinggi keagamaan Islam swasta agar terakreditasi unggul atau terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dimulai dari penyusunan dokumen SPMI. Kalau teman-teman kamu tanpa mengulangi rasa hormat kepada wakil ketua dan waret atau yang lain selain LPM ya. Jadi Kopertais sangat masif pergerakannya dalam usaha meningkatkan mutu di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Jawa Timur. Dimulai dari 2021 ini pelatihan LPM terkait SKNI, kemudian penyusunan SKNI yang dulunya kita tidak paham standar-standar SNBT sehingga tercapailah hasil sumber dokumen SKNI itu melalui beberapa kali pertemuan LPM dengan Kopertais. Nah, sehingga beberapa target yang ingin dicapai oleh Kopertais seperti ini ya, pada tahun 2025 kurang lebih 40% dari PDKIS terakreditasi unggul dan lain sebagainya. Nah, mari kita sambut rencana dari Kopertais itu agar institusi kita mengalami perbaikan. Nah, ini juga tadi yang disampaikan oleh Bu Loro, karena ini adalah cara agar institusi kita unggul, maka yang kita ceritakan adalah syarat perlu dari unggul. Kalau perhitungannya sampai paham semua kan ya? Sampai ya, bagaimana kok bisa maksudnya 3 dan sebagainya 3,25. Nanti kalau ada yang belum begitu paham kita bisa bicara di meja belakang. Nah, kemudian sehingga tadi kata saya, kalau misalkan kita memang mau mencapai unggul tahun depan, Unisda pengen tahun depan unggul, kemudian Sunia pengen 7 tahun yang akan datang unggul, maka bersama-sama kita susun dengan sivitas akademik, dengan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi kita roadmap terkait akreditasi unggul itu. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan perguruan tinggi kita masing-masing dengan mempertimbangkan expert opinion internal PT. Bisa menggunakan macam-macam ya, tapi kalau yang sering digunakan itu adalah analisis SWOT ya, di LED beberapa lembaga akreditasi juga secara spesifik minta SWOT ya. Nah, kemudian dari hasil SWOT kita juga mempertimbangkan hasil audit mutu internal. Nah, kata Bu Loro tadi, perguruan tinggi mana yang secara konsisten setiap tahunnya sudah melaksanakan audit mutu internal? Ada yang sudah konsisten? Atau tahun ini melaksanakan, tahun depan boten, tahun depannya lagi boten? Dari kampus mana Pak? Unida. Oh, Probolinggo ya, sudah konsisten setiap tahun melaksanakan audit mutu internal untuk semua prodi. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Unuja. Nah, ini PR kita bersama untuk melaksanakan audit mutu internal. Nanti saya akan terangkan satu persatu bagaimana tingkat kepentingan masing-masing poin yang ada di depan ini terkait penyusunan program tersebut. Mempertimbangkan akreditasi program studi juga pastinya. Kemudian hasil benchmarking. Nah, poin satu ini menjadi landasan dari penentuan strategi yang tepat dalam mencapai akreditasi unggul. Setelah kita tahu bagaimana kondisi internal perguruan tinggi kita, SDM-nya pripun, kemudian kurikulumnya pripun dan lain sebagainya, kemudian mempertimbangkan audit mutu internal juga, mempertimbangkan akreditasi program studi dan hasil benchmarking,
maka kita susun strategi-strategi yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi agar tercapai akreditasi unggul. Contohnya seperti ini misalkan ya. Jadi kalau kita menggunakan SWOT, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Nah, sampun hafal semua kalau itu saya yakin. Kekuatan itu berasal dari internal atau eksternal? Internal ya. Jadi silakan Bapak Ibu susun kondisi nyata, real dari kampus kita terkait kekuatan yang ada di kampus kita. Misalkan SDM-nya, SDM kita setelah kita tanyakan pada beberapa ekskap ya, jangan kita asumsikan sendiri. Kita tanyakan pada rektor, pada dekan, pada ketua prodi dan sebagainya, bagaimana kondisi SDM kita. Misalkan diketahui bahwa dosen kita sudah bergelar doktor, ini adalah salah satu kekuatan kita, misalkan ya. Kemudian dari segi luaran, dosen produktif menghasilkan penelitian dan PKM. Banyak sudah, kalau kita list jurnalnya sudah banyak, artikelnya sudah banyak, itu adalah kekuatan misalkan. Nah, dari segi kelemahannya pripun? Misalkan dari segi pendidikan, kurikulumnya belum update, masih pakai kurikulum lama. Katanya sih sudah MBKM, tapi sampai sekarang belum MBKM misalkan. Sehingga kita katakan bahwa kelemahan kita adalah kurikulum yang belum terupdate. Kemudian dari segi KMTS, misalkan tingkat pemahaman KMTS kita sadar juga masih rendah dan lain sebagainya, silakan disusun. Nah, untuk peluang dari luar, berarti kalau peluang dan ancamannya, nah peluangnya misalkan dari segi kerjasama, tersedia lembaga eksternal, ada pemerintah. Di sekitar saya itu banyak sekali lembaga keuangan, sehingga sangat mudah bagi kami untuk mengadakan kerjasama karena prodi saya adalah ekonomi syariah, perbankan syariah. Nah, itu termasuk dari peluang yang dimiliki oleh perguruan tinggi kita. Kemudian dari segi potensi alumni kita sudah banyak, sudah bekerja di perusahaan-perusahaan strategis dan sebagainya. Kemudian dari segi ancaman juga disampaikan juga ya, agar kita tahu ancaman yang dimiliki oleh perguruan tinggi kita itu apa. Dari segi Bapak Ibu, di sini ada yang sekitar wilayah-wilayahnya tuh ada perguruan tinggi baru lagi, ada perguruan tinggi baru lagi, kata dia. Daerah mana yang banyak pendirian perguruan tinggi baru? Bojonegoro banyak ya Bu ya. Tahun ini ada, tahun depan ada lagi. Yeah. Laguna itu juga gitu. Tahun ini ada, tahun depan ada. Maka ini sebenarnya bisa menjadi ancaman bagi perguruan tinggi kita. Nah, silakan di-list semua macam bentuk ancaman yang bisa dihadapi oleh kampus kita. Sehingga nanti kita akan punya data terkait kondisi kampus kita. Dari segi kekuatannya, kampus kita ini punya kekuatan apa saja, kelemahannya apa saja, peluang apa aja, dan ancamannya juga. Nah, kalau ini SWOT yang menggunakan metode kuantitatif. Bapak Ibu terbiasa menggunakan metode SWOT kuantitatif atau kualitatif? Kuanti, ada yang kuali, monggo. Jadi kalau kita lihat di beberapa acara ada menggunakan kuanti dan kuali. Masing-masing punya kelebihan deh. Kalau SWOT itu menggunakan kuantitatif jelas presisi gitu kan jadi hitungannya ya. Jadi kalau di sini ada bobot ini totalnya nanti harus 1 di bawah. Pembobotan didasarkan kepada tingkat kepentingan. Jadi dari berbagai macam kriteria yang kita punya, misalkan sini kita lihat, maka yang paling tinggi kalau di sini kita lihat pembobotannya ada pada international program. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Woro, kalau kita mau unggul, maka perbanyak kegiatan-kegiatan secara internasional. Nah, makanya di analisis SWOT ini dibuatlah bobot paling tinggi pada international program. Kemudian ini dikalikan dengan kriteria, kemudian sudah menghasilkan nilai sekian. Nah, ini secara kuantitatifnya ya, monggo nanti kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kualitatif juga tidak masalah. Sehingga ditemukan nilai sekian. Untuk kekuatan sebesar 0,48, kelemahannya sebesar 0,04. Tadi deh, ini kekuatannya 0,48, kelemahannya 0,84 dan seterusnya. Sehingga kita ketahui bahwa terdapat selisih antara kekuatan dan kelemahan sebesar minus
Artinya lebih banyak kekuatan atau banyak kelemahan? Lebih banyak kelemahan. Maka perguruan tinggi kita dengan perhitungan SWOT kuantitatif ini diketahui bahwa kelemahan kita lebih banyak dibandingkan kekuatan. Selanjutnya kita posisikan perguruan tinggi kita pada kuadran SWOT. Kuadran SWOT itu kan kita bisa punya macam-macam ya, memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Misalkan kekuatannya tadi SDM-nya sudah banyak, doktor. Peluang yang ada adalah dari segi banyaknya kerjasama. Nah, itu dikait-kaitkan bagaimana bisa memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu memetakan kondisi perguruan tinggi masing-masing, selanjutnya jangan dilupakan tentang pemetaan akreditasi program studi. Karena tadi pada slide yang pertama Bu Roro menjelaskan ketika kita akan menjadi perguruan tinggi unggul, salah satu syarat perlu di sini ada butir-butir akreditasi program studi, sehingga ini harus menjadi pertimbangan. Silakan dipetakan kondisi dari akreditasi masing-masing program studi kita bagaimana, misalkan ini. Nah, kemudian juga mempertimbangkan dari hasil benchmarking. Bapak Ibu ada yang sudah benchmarking? Ada yang sudah benchmarking kampusnya? Mana yang sudah? Saya mendengar suara sudah. Jadi kan Pak dari Uluja, benchmarking kemana Pak? Bengkulu. Boleh tolong diceritakan setelah benchmarking ke kampus apa Pak di Bengkulu? Universitas Bengkulu. Baik. Setelah jenengan benchmarking, kemudian apa yang didapatkan dari hasil benchmarking dan posisi perguruan tinggi kita perlu perbaikan dari segi apa dari hasil benchmarking itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dari Bengkulu ini masih sedang berjalan. Terakhir itu kita di Unisma yang tahun 2024 kita 2 kali benchmarking. Untuk Unisma itu perguruan tinggi untuk unggul, yang Bengkulu untuk yang internasional. Kalau di Unisma kita lebih ada audit untuk internal. Ada 2, kita ke Unisma dan di ITS kemarin. Di sana kita kemudian memperbarui untuk audit kita berbasis akreditasi dan LAM ya, di sana. Jadi kalau dari sebelumnya apa itu kondisi ini? Kita beberapa hari masih di ban PT tujuannya, kemudian kita selesaikan lagi. Selain di ban PT kita pakai yang LAM. Sudah ada siang sehingga lebih adaptif gitu nih. Sambut. Nah, dari baik, terima kasih. Nah, dari cerita rekan kita Unuja, beliau benchmarking ke Unisma ya Pak ya? Benchmarking ke Unisma terkait audit mutu internal. Sebelumnya yang dilaksanakan masih berbasis ban PT. Nah, kemudian dilaksanakan berbasis LAM gitu, sehingga lebih adaptif. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan akhirnya memberikan kita pandangan kondisi di kampus kita saat ini sebenarnya bagaimana, yang perlu diperbaiki dari segi apa, kekurangannya apa. Itu yang penting dari benchmarking. Karena kan gini ya Bapak Ibu, kadang nih kalau kita mengelola kampus kita ya, kita merasa berkeren ya kampus kita. Oh, udah banyak nih dosen, sudah banyak penelitian kita. Tapi pas kita main-main ke kampus sebelah, baru kita merasa bahwa banyak hal dari kampus kita yang masih perlu ditingkatkan. Jadi sangat penting sekali benchmarking untuk mengetahui posisi perguruan tinggi kita, begitu. Nah, sehingga pertimbangan dari hasil benchmarking juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan roadmap.
Kemudian yang ketiga jelas hasil audit mutu internal. Nah, kondisinya misalkan dari segi akademik diketahui bahwa hasil audit mutu internal kurikulum belum update, dosen belum memiliki sertifikat internasional profesional, kemudian dari segi LPM-nya belum ada bukti ketersediaan yang sahih terkait praktik baik dan lain sebagainya. Nah, hasil AMI ini lagi-lagi memberikan kita informasi terkait bagaimana kondisi kampus kita dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya sehingga mutu kita akhirnya bisa meningkat. Nah, terakhir kan tadi SWOT, kemudian AMI, hasil benchmarking, kemudian kondisi perguruan tinggi kita akreditasinya bagaimana adalah dasar kita menyusun apa? Roadmap. Kondisinya sudah diketahui, oh kampus saya dari segi visi misi kurangnya ini. Masih banyak dosen-dosen kami yang belum paham visi misi perguruan tinggi. Dari segi SDM kampus kami sudah banyak yang doktor tapi belum punya sertifikat profesional, belum punya sertifikat kompetensi. Nah, sehingga ini menjadi dasar penyusunan perbaikan kita. Kalau Bapak Ibu nyusun mensa seperti ini juga, Bang. Kenapa tiba-tiba poin simsalabim abracadabra jadi setelah saya? Benih yang benar. Yang pertama apa yang kedua? Iya. Jadi seharusnya kita menyusun berdasarkan kondisi masa lampau, perbaikan ke depan melalui lensa-lensa itu. Sehingga roadmap juga begitu ya. Misalkan dari hasil tadi kita beri kesimpulan bahwa perlu ada perbaikan dari segi jumlah PKM dosen. Indikator capaiannya adalah meningkatkan jumlah PKM dosen tetap setiap tahunnya. Program kegiatannya adalah laporan hasil PKM dosen yang dibiayai oleh luar negeri. Di bawah sebetulnya masih ada lagi ya, dari luar negeri berapa targetnya misalkan. Pada 2024 targetnya 10 laporan yang dibiayai oleh luar negeri. 2025 meningkat menjadi 15, meningkat lagi pada 2025 juga ya, ini salah tulis berarti 2025, 2026, 2027 misalkan terjadi peningkatan dari segi laporan yang dibiayai oleh luar perguruan tinggi dan lain sebagainya. Monggo disusun Bapak Ibu roadmap ke bawah sini, mulai dari visi misi kita, dari SDM kita, dari segi mahasiswa, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, sehingga tadi mimpinya jenengan 7 tahun yang akan datang bisa unggul, mimpinya Unida 1 tahun yang akan datang mau unggul, itu betul-betul bisa tercapai kalau kita punya langkah yang jelas terkait apa yang perlu kita capai pada setiap poin-poin yang diperlukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Nah, sekian Bapak Ibu terkait pembahasan penyusunan roadmap. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, dalam kurang lebih 2 minggu yang akan datang ya Pak ya, Bapak Ibu dipersilakan atau diharuskan mengumpulkan roadmap masing-masing dari perguruan tinggi terkait rencana capaian institusi kita pada akreditasi guru. Tidak apa-apa misalkan mimpinya masih 30 tahun yang akan datang. Bu, kami realistis saja lah Bu, kondisi dosennya masih banyak yang S2, kemudian masih banyak yang asisten ahli atau bahkan masih banyak yang tenaga pengajar. Oh, gak usah realistis mungkin kita bangun roadmap kita. Misalkan 30 tahun yang akan datang baru unggul, monggo. Yang penting perguruan tinggi punya target apa yang harus diperbaiki setiap tahunnya. Nah, nanti dari kami akan menyusunkan template-nya. Roadmap itu harus ada apa saja di dalamnya. Nanti kami susunkan template. Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing. Enak apa boten? Enak kok. Baik. Nah, kurang lebih itu terkait dengan pembahasan roadmap. Dilanjut dengan materi yang kedua, oke Pak Sih. Lanjut materi yang ketiga nih langsung ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan
berikutnya materi terkait bukti fisik. Baik dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.